kabar semuanya? Mohon maaf ya, di minggu yang lalu ada panggilan negara, beneran nggak bohong. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi di sini bersama Dokter Andira. Ada yang merasa aku berbeda nggak? Apakah aku polos atau pucat atau seperti sakit atau seperti apa? Seperti apa? Tapi nanti akan aku spill sebentar lagi. Anyways, selamat datang kembali di 100% Sehat. Sehat luar dalam di 100% sehat gitu ya. Pokoknya diafalin. Anyways, hari ini kenapa aku terlihat sedikit lebih pucat. Coba kita ngaca sedikit. Karena sebenarnya aku tuh lagi men-challenge diriku sendiri untuk kayak seberapa nyaman sih gue di depan kamera dan dilihat orang-orang tanpa make up gitu loh, kayak seberapa cinta diri gue sendiri sama kulit gue gitu, kayak ibaratnya em, seberapa self loving aku lah terhadap diriku sendiri gitu. Jadi kenapa hari ini aku membuka dengan tema seperti ini, karena sebenarnya hari ini kita mau ngebahas kayak ada satu topik yang lumayan beredar di mana-mana, dan bukan jadi topik yang tiba-tiba viral atau gimana. Ini tuh jadi topik yang lumayan konsisten, selalu ada, minimal di generasi yang mungkin lebih senior gitu. Ada lah misalkan komentar tentang ini, tentang itu, tentang apa sih dok gitu. Nah aku tuh pengen ngebahas kenapa sih di berita-berita atau di penelitian atau at least jurnal yang beredar sekarang tuh mengatakan bahwa generasi Z itu cenderung lebih mudah stres. Kenapa ya? Nah, generasi Z tuh lahirnya di tahun 97 sampai 2012. 7, 98, 99, 2000, ya, 97 sampai 2012. Jadi teman-teman yang lahir di tahun 97 sampai 2012 itu teman-teman yang memiliki jenis generasi yang namanya Gen Z. Nah, kenapa aku juga sengaja membuka dengan kenapa terus apa hubungannya dok nggak pakai makeup gitu segala macam. Nah, karena kalian tahu nggak sih, generasi Z tuh adalah generasi pertama nih yang tumbuh kembang hidupnya dari kecil tuh udah ketemu teknologi. Jadi satu aspek yang membedakan generasi Z, generasi milenial, baby boomer atau apapun itu tuh, yang membedakan salah satunya yang paling signifikan adalah Gen Z itu hidup dan berkembang serta dibesarkan oleh teknologi. Jadi kayak pas gue SD, gue tuh nggak kenal handphone. Gue tuh baru ketemu handphone tuh mungkin SMP kali ya, SMP aja tuh udah kayak tanggung jawab seluruh dunia ada di tangan gue di saat gue dibeliin handphone gitu, kayak atau minimal mbak gue dikasih handphone gitu kalau atau supir gitu ya, untuk ngontek udah pulang sekolah apa belum kayak gitu. Tapi pas SD TK tuh nggak pernah encounter atau berkutat atau ketemu sama yang namanya HP ataupun gadget ataupun tablet. Tapi dulu aku main ini, dulu agak tomboy gue ya. Jadi gue tuh sempet kayak ke warnet gitu, main sama temen-temen cowok-cowok Counter Strike sama Ragnarok. Jadi gue main itu terus gue kayak jago banget gitu. Terus jadi ada satu satu itu tuh sebuah janjian gitu loh, seminggu sekali kita ke warnet di komplek. Kita kan kalau main Ragnarok tuh ada ininya tuh, ada vouchernya gitu, harus dibeli untuk kayak pulsa apa gimana gue lupa. Intinya kita main itu online gitu, kayak ada karakter, kita bisa naikin level jadi apa. Itu doang, itu adalah satu-satunya interaksi gue sama teknologi. Gue bisa main online dan itu tembak-tembakan. Jadi dulu terpapar sama digital tuh paling mentok ya komputer ke warnet gitu. Kita atau kalau minjem komputer atau laptop orang tua gitu buat main Barbie.com dulu ada tuh, kayak biasanya tuh mainan-mainan zaman dulu tuh punya website gitu, dan di websitenya bisa ada gamesnya. Jadi biasanya kalau mau main ya dari situ. Jadi intinya yang membedakan generasi Z adalah
generasi Z itu dibesarkan oleh teknologi karena mereka terpapar dari teknologi. Mungkin dari awal mula mereka bisa berinteraksi sama dunia dan bisa berbicara dua arah, mereka udah kenalan tuh. Even mungkin bayi-bayi yang lahir, tapi bayi-bayi yang lahir pas lagi pandemi ini udah bukan termasuk Gen Z ya. Dia tuh maksudnya Gen Gen X kali ya, apa Y ya, gue lupa. Z, X ya Z, lupa. Pokoknya intinya bayangin bayi-bayi yang sekarang aja tuh udah kenal sama iPad atau gadget tuh dari mereka umur 2 bulan, bayangin ya. Nah, Gen Z ini juga dibesarkan oleh teknologi. Jadi di saat SD, SMP, mereka tuh sangat conscious gitu. Teman-teman Gen Z ini tuh sangat apa namanya, sangat melek sama teknologi. Nah, kenapa sih Dokter Handira nggak pakai makeup hari ini? Apa hubungannya? Ya sebenarnya karena ini menunjukkan dan pengen ngasih tahu dan pengen menantang juga, kayak terutama buat cewek-cewek ya. Seberapa pede sih kalian di depan kamera nggak pakai makeup? Karena apa? Kita tuh udah terpapar beribu juta filter, filter Instagram, filter TikTok atau filter apapun yang ngebuat muka kita tuh udah nggak real aja gitu. Kayak dibuat satu ekspektasi yang sangat amat apa ya, tinggi gitu untuk kayak natural beauty gitu kan. Sedangkan gue dulu SD bener-bener nggak peduli mau alisnya bolong kek, mau muka gue ada bekas apa namanya garuk terus ada korengnya dikit, kayak nggak peduli gitu. Nah mungkin anak zaman sekarang tuh udah lebih conscious, lebih bener-bener jauh lebih ngerti. Banyak banget anak-anak SD gitu gue lihat, kayak dia udah kayak main-mainan. Ya gue dulu mainan sih, make-upan, tapi tidak mempengaruhi kepercayaan diri gue gitu loh sebagai anak, sebagai perempuan gitu. Nah mungkin pengaruh dari teknologi ini adalah membuat satu standar kehidupan yang jadi terasa nggak nyata atau begitu tingginya, sehingga ini dijadikan salah satu penyebab kenapa Gen Z itu cenderung lebih stres. Kita baca dulu beritanya. Oke. Kita lihat. Nah, Gen Z cenderung lebih mudah stres. Kenapa ya? Nah, punya peranan penting dalam menghadapi persaingan global, untuk memenuhi kompetensi dan upgrade kemampuan. Itu jadi krusial sebenarnya buat generasi milenial ataupun generasi Z, karena kita nih yang mendominasi sekarang kan. Nah, tekanan sedemikian rupa membuat orang dengan rentang usia 18 sampai 35 tahun ini cenderung mudah stres. Nah, kalau generasi Z yang lahir di antara tahun 97 sampai 2012 kini memiliki peran penting banget, banget. Kalau boleh jujur, agenda negara tuh adalah untuk ngebuat Gen Z ini tuh kan nanti bakal jadi orang-orang yang usianya produktif di tahun 2030 sampai 2045 kan. Nah, seperti yang aku bahas beberapa minggu lalu bahwa Indonesia ini akan menghadapi bonus demografik, dan bonus demografik ini cuma dialami sekali dalam setiap negara. Nggak bisa kita ibaratnya once in a moment kind of momentum gitu. Jadi Gen Z ini tuh sebenarnya kita targetin banget supaya bisa menjadi Gen Z yang wah achieving gitu, terus produktif, terus sehat dan segala macam. Nah tapi kenapa nih Gen Z punya kecenderungan mudah stres? Nah karena memiliki peran penting dalam menjalani perputaran perkembangan di Indonesia. Gen Z ini kan lahir bersamaan dengan era digital dan internet, dengan kecepatan yang pergerakannya tuh justru cepet banget. Jadi tuntutan pada Gen Z tuh semakin tinggi, jadi stres. Udah perkembangannya cepet, teknologi terpapar, standar dibuat sangat tinggi, perkembangan teknologi juga rapid banget. Nah jadi itu beberapa aspek yang jadi membuat Gen Z tuh jadi rentan stres. Nah berdasarkan survei yang dilakukan oleh Alpha Research Center menilai bahwa generasi Z lebih banyak merasa stres dan cemas dibanding kelompok generasi yang lebih tua. Jadi survei yang dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap sekitar 1.500 orang responden berasal dari Gen Z, milenial, dan Gen X, membagi indeksnya menjadi 3 kategori. Ada yang cukup cemas, dan sangat cemas. Dan ternyata yang sangat cemas ini didominasi sama Gen Z. Nah katanya gini, anak-anak yang tergolong Gen Z ini terpapar lebih dari 10 jam per harinya untuk menghabiskan waktu mengkonsumsi sosial media. Akibatnya generasi Z
menginternalisasi semua pencapaian yang ada di sosmed ke dalam dirinya sendiri, dan ini yang membuat mereka rentan terhadap stres. Nah, ini tuh maksudnya adalah satu, Gen Z itu mengkonsumsi sosial media tuh panjang banget waktunya, kayak 10 jam tuh rata-rata ya. Tapi bisa lebih, 10 sampai 15 jam itu sangat mungkin. Dan rata-rata orang ngangkat handphone nih, kayak misalkan kita dari duduk gini, terus kita ngecek HP. Ada apa sih gitu. Itu rata-rata kita ngangkat buat ngelihat HP ada ataupun gak ada notification. Gak ada notification lebih sedih sih. Itu tuh 150 sampai 200 kali per hari. Jadi lo udah ngangkat handphone lo bolak-balik ngecek ada gak ya ngechat atau cuman mau ngeliat apa, itu 150 sampai 200 kali. Ngelihat HP buat lihat sosmed 10 jam. Per hari ada 24 jam, berarti hampir setengah dari waktu kita dalam per hari atau minimal untuk Gen Z itu ngelihatnya apa? Sosial media. Nah, apa sih yang dilihat dari sosmed? Kehidupan orang, pencapaian orang, staycationnya orang, liburannya orang, kehidupannya orang, gak cuma di Indonesia. Jadi apa yang dilihat dan dikonsumsi di internet itu membuat para Gen Z ini tuh memasukkan yang dia lihat tuh ke dalam dirinya, terus ngebuat oh ini standar hidup yang seharusnya. Oh gue tuh harus begini sebagai seorang perempuan. Oh gue harus begini sebagai seorang laki-laki. Padahal kan hidup orang beda-beda ya. Jadi itu salah satu pencetus utama. Nah ini gue pengen praktekin sedikit. Coba kita pakai filter dulu ya. Kita lihat filter yang bikin cantik banget. Terus kita mau ikutin supaya jadi kayak filter itu. Kalian lihat mukaku yang di sini ya. Kita buka filternya. Kok nggak ada filternya sih? Coba ya kita lihat filter. Oh my god. Ya ampun. Semoga jangan jauh-jauh ya sama muka asli gue. Gue pengen kasih lihat nih pembedanya. Oke? Pakai yang ada lipstiknya deh. Coba ya. Kelihatan nggak sih, gengs? Tunggu ya. Kelihatan nggak? Mana sih kameranya? Kok nggak? Salah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ikan, ada perbedaan? Ada dong. Yang ini lebih berwarna, terus mukanya lebih runcing dan segalanya. Jadi, bukannya bersedih sih, cuman gue aja juga senang pakai filter-filter ini karena ya meningkatkan kepercayaan diri. Maka dari itu ini sebenarnya gue pengen mengajarkan bahwa kita harus selalu menyayangi diri kita apa adanya. Terus daripada mikirin gimana ya caranya supaya selalu kelihatan cantik, mungkin lebih ke mikir gimana ya caranya supaya, terutama buat cewek-cewek ya, gimana ya caranya supaya kulit kita sehat, gimana ya caranya supaya gue beli makeup tuh sebenarnya nggak salah ya, cuman jangan sampai menjadikan makeup atau tatanan ini tuh sebuah topeng yang membuat kalian tuh nggak happy dengan diri kalian sendiri gitu. Karena kan berdasarkan memang survei ya memang ternyata Gen Z lebih rentan mengalami stres kan, dan mewakili perempuan-perempuan yang melihat sosial media, aku merasa ya ini patut harus disuarakan gitu, mencintai diri sendiri lebih lagi, nggak cuman berbasis filter atau apa. Kan kayak gue tuh udah nggak kaget di saat ada orang gosip kayak ih dia kok ini kan gue lumayan sering hangout sama junior kan, maksudnya kan Gen Z itu kan udah masuk ke dunia kerja, jadi orang yang bekerja sama gue juga banyak yang Gen Z gitu. Dan gak sedikit kalau mereka lagi gosip gue kayak denger atau nimbrung, emang temenan atau gimana, obrolannya tuh gini gosipannya, dia beda banget ya di foto sama di asli, masa aslinya keling gitu kayak gue bilang ya gila lo ya semua gitu. Terus kayak iya tau gak sih dia tuh pakai filter ini, sampai tahu gitu jenis filternya yang mana. Terus kayak tau gak sih dia tuh kan kalau di Instagram tuh kalau pakai filter kelihatan kan pakai filter apa. Jadi tuh si cewek ini tuh kalau pakai filter fotonya tuh di save dulu, terus diedit, terus dia post supaya si filternya itu udah nggak kedetek. Kayak buset, kayak
wow adalah sebuah cara gitu loh. Jadi melihat trennya memang sudah sangat apa ya, artifisial gitu, buatan. Janganlah kalian menjadi tidak autentik dan tidak mencintai diri sendiri gitu. Ntar ya, minum dulu ya. Nah, aku kan masuknya tuh generasi milenial ya jatuhnya. Kalau boleh jujur dulu tuh pas lagi SD mainannya tuh bener-bener cuman main ke rumah temen. SMP pun mainnya ke rumah temen. SMP ya. SMA itu bukan mainan handphone tapi jalan-jalan sama temen, kayak misalkan sahur on the road. Itu kan usia-usia udah minta izin keluar gitu kan sama orang tua, kayak "Pa, Ma boleh ikut SOTR nggak sahur on the road?" Masih zaman nggak? Ada nggak tuh sahur on the road di era-era Gen Z itu? Kayak sahur on the road biasanya kita bagi-bagi makanan gitu kan pas lagi sahur. Biasanya tuh ada ada kumpulan beberapa orang yang kurang apa namanya, eh apa apa sih, kayak ada beberapa titik yang biasanya tuh pemulung udah ngumpul gitu, atau orang-orang yang kurang beruntung atau tidak punya rumah, mereka tuh punya beberapa titik di mana mereka memang sudah mantengin untuk dapat makanan untuk sahur gitu. Nah itu tuh zaman-zaman itu gue bukan sibuk handphone, bahkan kita tuh nggak ada yang sibuk foto, bener-bener kalaupun bawa foto tuh kita bawa kamera apa namanya, kamera pocket gitu loh, di kamera digital, bukan dari handphone gitu. Belum belum Instagram banget tuh belum gitu. Jadi kita tuh jalan-jalan tuh masih masih yang ngobrol, masih yang kayak bener-bener handphone tuh kesekian gitu loh. Jadi bener-bener kegiatannya sampai SMA pun tuh masih bersosialisasi dan berinteraksi di dunia nyata gitu. Tapi kan kalau sekarang kalian hangout, mayoritas ya, bukannya mengeneralisir, tapi kan sekarang tipe hangoutnya adalah lo datang, lo pakai baju bagus, tempatnya lucu, lo foto, lo post, pulang gitu. Kayak gue baca juga di salah satu riset, memang apa sih, badai influencer ini membuat satu tren kehidupan yang apa ya, orang berlomba-lomba pengen membuat kehidupan sehari-harinya tuh menarik gitu. Di saat orang hidup terus merasa hidupnya tuh tidak ada keriaan atau tidak ada sesuatu yang patut disuarakan di sosial media, mereka langsung merasa cemas, langsung ngerasa stres, langsung ngerasa kayak aduh gue hidupnya kok gini banget sih, gelap kelam, gak ada apa-apa gitu. Cuman sosial media tuh bukan dunia nyata cinta gitu loh, ngerti gak sih? Semua yang ada di sosial media tuh pasti udah edited gitu. At least gue ngedit minimal di rotate dikit atau tilt atau di apa, pasti ada editannya, colornya, brightness itu pasti diedit juga gitu. Jadi sebagai orang yang juga sebenarnya juga merasakan apa namanya, gue ngerti sih di saat kan gue punya beberapa temen yang kalau di dunia gue temenan tuh udah bercandaan kan, Andira sibuk males kerjaannya ke acara-acara apa namanya yang kita nggak bisa datang. Bercandaan itu mah bukan suatu yang gue gimana banget, cuman membuka kartu tentang event-event atau acara-acara itu adalah gue membuka kartu ini tuh salah gak ya? Gue jadi kayak film selebriti lah gitu, tau gak sih? Ada yang nonton gak sih? Gue suka banget lagi. Jadi memang ternyata di dunia marketing, influencer dan key opinion leader ini membuat micro advertisement atau advertisement yang sifatnya tuh perseorangan tuh jadi jauh lebih signifikan dampaknya gitu ketimbang iklan-iklan yang konvensional, kayak misalkan ngiklan di baliho, iklan di majalah, ngiklan di radio gitu. Nah sekarang ternyata lebih efektif di saat ada seseorang yang memiliki apa namanya, kemampuan atau interest yang spesifik lalu mewakili misalkan apa namanya, opini. Kayak misalkan nih gue lagi pakai ini, oke, ini aku suka banget nih lipstick ini gitu, tapi kan di beberapa keadaan itu namanya paid partnership. Nah di Prancis yang kayak waktu itu gue bilang itu tuh kan, kalau mereka bikin aturan tuh kalau
apa ya kemarin ya, kalau pakai filter atau kalau paid promote nggak dibilang itu dibayar, itu didenda atau kena fine berapa gitu. Jadi harus jujur sama konten yang mereka buat gitu. Jadi penggiringan opini yang dibuat sama KOL atau influencer itu memang bagus untuk para brand, tapi ternyata dampak buruknya adalah ada satu mindset yang tercipta bahwa orang-orang tuh harus standar hidupnya tuh harus seglamour itu, harus secantik itu, bangun tidur harus flawless segala macam. Enggak, kita tuh manusia biasa. Jadi gue aja tuh sempet sampai nge-unfollow seseorang di Instagram, apa namanya, eh kayak gue pernah cerita deh. Jadi gue tuh merasa kehidupannya tuh gue sampai stres loh, kayak ih kok gue kelam banget sih hidup gue kok kayak pas bangun ke dapur gak secantik ini deh, kayak gue nggak bisa deh kayak gini, kayak gue nggak masuk deh ke dalam standar society gitu, kayak stres sendiri gitu. Terus akhirnya gue liburan kayak healing. Nah, healing tuh juga sebuah sebuah tren baru tuh. Anyways, ini kan lagi ngomongin sosial media, tapi healing juga masuk sih. Nah, jadi tren-tren yang dibuat sama sosial media membuat beberapa orang itu ngebuat standar hidupnya tuh em, berdasarkan apa yang mereka lihat di layar, terutama Gen Z yang hidup dan dibesarkan oleh teknologi dan sosial media. Jadi banyak yang harusnya sebenarnya disaring atau at least di kehidupan nyata, orang-orang yang ada di sekitar Gen Z ini tuh harusnya membantu satu sama lain untuk menikmati kehidupan nyata, be present gitu di kehidupan nyata tuh, tetap harus bersyukur supaya apa, nggak mengalami stres. Karena stres apa sih, dampak buruknya ya banyak lah coy gitu. Stres tuh stres kronis bisa, lo jadi gampang sakit bisa, lo jadi gila-gila jadi skizo bisa gitu, lo bisa jadi gampang marah. Dampaknya tuh secara mental tuh nggak bagus. Jadi karena kalian adalah generasi yang akan memiliki peran penting untuk perkembangan Indonesia, gue harap dengan adanya teknologi ini bukan membuat kalian malah semakin mundur, tapi semakin memeluk opportunity atau kesempatan yang diberikan sama teknologi ketimbang kemakan sama teknologi. Jadi pastikan teknologi itu tidak menjadi tuan dari kalian semua, tapi kalian yang mengontrol teknologi yang ada di sekitar kalian, sehingga kalian nggak kelelep di situ dan nggak kayak hilang arah kayak teknologi gitu, kayak sama sosial media tuh jadi nggak berteman gitu. Soalnya gue juga pernah ketemu beberapa orang yang jadi antipati banget sama sosial media, karena gue merasakan itu by the way. Minggu lalu gue merasa kayak aduh, sosial media isinya tuh udah ketaker banget sih. Pasti antara orang ganti-ganti baju, orang pakai makeup, orang jalan-jalan, orang staycation, orang lagi apa namanya, eh bikin video-video yang biar viral. Terus kayak gue tuh udah tahu di kepala gue tuh akan apa aja yang muncul gitu. Jadi kemarin tuh sempat gue ada di masa kejenuhan, dimana kayak gue merasa aduh, kayaknya bosen deh gue gitu. Tapi dan again, setelah gue pikir-pikir, yang harus kita tahu dari sosial media adalah kalau kita tahu cara menggunakannya dengan baik, dia membawakan banyak sekali dampak positif juga. Nah, salah satunya gue baca di mana ini ya? Ini tuh sebuah artikel dari kayak Business Insiders gitu tapi di Amerika. Dia bilang mau institusi, organisasi, tempat kerja, tempat kuliah, tempat apa, eh lo tau nggak sekarang anak-anaknya ditaker, bukan ditaker ya, dicek juga sosial medianya cuy. Kayak lo kalau pas misalkan, bukannya gue mengeneralisir ya, kayak apa namanya, human resource-nya itu jadi ngelihat sosial media untuk nge-hire orang atau gimana, tapi ternyata dari sekian banyak, persentasenya sekitar 20, kayak 30-40%, baik itu formal ataupun informal, ternyata setiap orang mau berinteraksi dengan orang baru atau mau hiring, orang-orang tersebut akan ngelihat sosial media kalian dulu gitu. Jadi pesan yang disampaikan di artikel ini adalah jadikanlah sosial media itu tempat kalian, jadi ini tuh portofolio gitu. Kayak kalian bisa masukin pencapaian kalian di situ apa, kayak misalkan kalian bikin ngelukis apa gitu, atau kalian bikin artikel apa, post aja gitu. Jadi
Jangan terlalu banyak mikir kayak aduh ntar gue dinilai gini sama temen gue gini segala macam. Enggak, karena ternyata fungsi sosmed sekarang bisa juga dijadikan portofolio seseorang dalam perjalanan kehidupannya. By the way, gue tuh rencananya tuh nggak makeup tuh, pengen ini tau gak sih, pengen makeup tapi kayaknya ternyata susah ya makeup sambil ngomong tuh, ini challenge loh. Gue kira em, beauty vlogger tuh melakukannya dengan effortless, ternyata sambil ngomong sambil makeup tuh nggak gampang. Nah ini yang pertama, pakai lip balm dulu biar nggak kering, oke? Ini kita sambil ya, supaya em, gue merasa lebih semakin pede. Emang nggak, bukan ini sih, bukan hal yang harus dipungkiri. Emang gue pun juga nggak pede banget kalau misalkan kayak polosan gitu, kayak ntar dikira sakit, ntar dikira anemia apa segala macam. Soalnya dulu pas gue mulai terjun ke dunia musik awal-awal 2012 lah gitu, 2012 gue bikin single pertama dulu. eh Tim dari musik lah, tim-tim yang sifatnya tuh komersialisasi selalu bilang, Andira, gue tuh kan kalau berpakaian tuh agak selengean gitu kan, kayak kaos, kadang-kadang sendal jepit gitu. Terus kayak mereka udah bilang, Andira jangan polos-polos amat dong, orang tuh kalau expect ketemu lo tuh, lu tuh nggak boleh apa namanya, biasa-biasa aja gitu. Kayak masa sih gitu, sebagai idealis, orang idealis kayak lah ini kan muka-muka gue atau segala macam. Tapi ternyata memang benar faktanya kayak ada beberapa kota juga di Indonesia yang punya kecenderungan misalkan mengundang penyanyi siapa atau artis siapa, mereka tuh diharapkan datang dengan keglamoran gitu loh. Jadi lucu sih, emang ini standar yang dibuat oleh masyarakat sendiri ya sebenarnya. Cuman ya jangan sampai makanya ini mungkin kali ya, ini kali yang jadi bikin apa namanya, beberapa K-pop idols di Korea tuh ada yang ini ya, suicidal gitu, karena mereka harus hidup menyenangkan orang lain gitu loh. Jadi mungkin itu stresor yang lain. Tapi anyways, kita kan lagi ngebahasnya Gen Z. Nah ya jadi Gen Z ini apa namanya, yang lahir tahun 97 sampai 2012 ini memang ternyata secara statistik memiliki um, dominasi sangat cemas ternyata gitu. Nah by the way, ini aku juga mau bacain nih. Mohon maaf ya, gue agak butik jadi gue butuh kacamata nih ya. Jadi generasi Z atau Gen Z atau generasi Z adalah sebutan untuk orang-orang yang lahir di tahun 97 sampai 2012 tadi. Jadi klasifikasi ini didasari pada teori generasi yang dikemukakan oleh Grahame Codrington dan Sue Grant Marshall. Nah, stereotip Gen Z yang lemah berasal dari keluh kesah pemilik bisnis dan HRD. Jadi ini berdasarkan penelitian ya. Kayak ada dari McKinsey, ada dari beberapa Oliver Wyman. Ada beberapa keluhan-keluhan yang gue juga sebenarnya belum pernah merasakan sih. Tapi kenapa sih orang-orang ini mengeluhkan kayak apa namanya, mengeluhkan beberapa perilaku gitu. Katanya Gen Z cenderung memiliki ketahanan kerja yang rendah. Nah sebenarnya setelah gue kulik, gue cari tahu kenapa. Karena buat Gen Z kebahagiaan itu udah bukan, ini at least dari sebuah artikel ya, bahagia itu bukan serta-merta tentang uang doang aja gitu sekarang gitu. Mereka selalu merasakan bahagia itu datangnya dari hidup yang happy, work life yang balance, ada kerja, ada libur, ada kuliner, ada staycation. Jadi Gen Z ini tuh jauh lebih terbuka, dan kebahagiaannya itu tuh enggak melulu tentang gue bisa jadi apa, gue bisa jadi sekaya apa. Katanya ambisinya tuh lebih ke hidup yang balance dan bahagia ketimbang gue bakal kaya raya tapi nggak memperdulikan kebahagiaan yang nggak bisa dipegangnya tuh. Nah Gen Z tuh cenderung lebih memikirkan nggak semua-muanya kebahagiaan yang gue pengenin tuh datang dari kerjaan, datang dari ini, datang dari itu. Nah itu adalah salah satu katanya apa sih, itu apa sih namanya, traits itu apa ya, salah satu ciri khas dari Gen Z gitu. Nah menurut Pew Research, orang yang lahir di rentang
95 sampai 2010 tumbuh di era stres dan kecemasan yang tinggi. Kenapa ya? Jadi yang lahir di dunia gue, yang kelahiran tahun gue sampai 2010 tuh katanya tumbuh dengan era kecemasan yang tinggi, sehingga kalau terjun di lapangan dan dunia nyata, kekuatan dia menghadapi stresor itu lebih besar. Nah, gue nggak tahu nih nggak dijelasin sih di artikelnya. Nah, tapi di sini dikatakan sumber stres dan depresi Gen Z banyak yang berasal dari teknologi. Bisa dikatakan mereka adalah generasi yang paling bergantung pada internet di antara semua generasi. Teknologi mulai berkembang pesat pada rentang kelahiran Gen Z sehingga mereka dijuluki sebagai digital native. Jadi native digital, which are generation yang bergantung sama teknologi banget. Penggunaan media sosial membuat generasi Z lebih rentan kecanduan terhadap sosial media, lebih rentan terhadap cyberbullying, lebih rentan terhadap FOMO atau takut ketinggalan tren, dan cemas akibat paparan berita negatif dari sosial media. Ditambah lagi, Gen Z juga sempat berhadapan dengan COVID-19 dan mengubah pengalaman sosial dan pendidikan mereka. Jadi mentalitas anak-anak Gen Z itu juga terbentuk dan ditabrakin sama pandemi kemarin, di mana mereka nggak bisa kemana-mana, mereka harus serba online lah segala macam. Dan ini meningkatkan kecemasan dan ketakutan sehingga memperburuk kondisi mental mereka. Nah, masalah politik, kesehatan, tingginya pengangguran, pendapatan dan harga yang semakin melonjak naik, tidak tercapai kebutuhan dasar juga menjadi faktor kesehatan mental Gen Z yang buruk. Katanya nih ya, Gen Z sama milenial tuh kan kita susah nih buat beli rumah. Kecuali kita kayak sudah diberikan sama orang tua atau buyut gitu kali ya. Katanya tuh it's almost ya, hampir impossible atau minimal sangat sulit untuk Gen Z membeli aset tempat tinggal. Gue kayak takut. Namun meskipun Gen Z dianggap lemah, kelompok ini justru lebih aktif mencari bantuan profesional. Jadi balik lagi, Gen Z ini lebih terbuka pemikirannya. Jadi di saat mereka merasa nggak happy, mereka merasa ada yang salah di diri mereka atau apa, mereka tuh jauh lebih terbuka dan nggak merasa kayak malu gitu. Jadi mereka tuh lebih proaktif terhadap hal-hal yang dirasa tabu gitu loh. Kalau mereka terasa terganggu kesehatan mentalnya, mereka akan berangkat ke psikiater dan segala macam, inisiatif sendiri gitu. Jadi ini adalah salah satu traits dan kualifikasi Gen Z yang juga patut dihargain karena mereka pemikirannya sangat terbuka. Menurut survei American Psychological Association, ternyata Gen Z ini sudah memahami pentingnya kesehatan mental. Nah, kalau teman-teman pernah merasakan ya, ada periode di mana mental health itu tuh nggak terlalu gimana banget gitu, sampai akhirnya Gen Z itu sudah pada usia di mana mereka bisa menyuarakan itu, sehingga itu jadi hal yang ya udah, mental health is an issue gitu, bukan sesuatu yang kayak mental health adalah sama dengan lo gila gitu, mental health berarti lo bocor alus gitu, enggak. Jadi thanks to Gen Z juga sudah membuat beberapa topik pembahasan tuh jauh lebih luas untuk dibahas gitu. Nah, kalau kita ngomongin karakter Gen Z itu sebenarnya lebih beragam. Mereka tuh bersifat sangat global, memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan. Dan satu hal yang menonjol, Gen Z itu mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Teknologi tuh digunakan sama Gen Z ibaratnya sama alaminya kayak tarik nafas gitu. Jadi Gen Z and technology itu mereka kayak brotherhood gitu. Nah, Gen Z juga cenderung memiliki sifat yang inklusif, mendukung hak asasi manusia, memperjuangkan kesetaraan. Mereka lebih menerima perbedaan dan cenderung untuk bersatu dalam memerangi diskriminasi atau ketidakadilan. Wih, tepuk tangan dulu buat Gen Z. Ya, seperti yang gue bilang, ini tuh mereka lebih open minded gitu. Nah, kelebihan generasi Z sebagai penerus bangsa itu memiliki beberapa hal. Salah satunya pengetahuannya luas karena mudah akses dan informasi, terbuka terhadap perkembangan yang ada, mempunyai motivasi yang tinggi,
mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking, cenderung lebih toleran karena pemikirannya terbuka terhadap berbagai hal, tidak cepat berpuas diri, mempunyai keinginan untuk terus berkembang. Nah, itu adalah Gen Z. Jadi sebenarnya di sini kita mau tanya-tanya sedikit nih sama perwakilan Gen Z yang ada di sini. Di mana? Nih Brenda di mana ya? Ada di mana dia? Dia kabur ya? Wah, halo. Kita akan menginterview sedikit perwakilan Gen Z kita. Kok gue juga jadi makeup ya? Susah deh, susah banget lagi makeup sambil ngomong tuh. Kita akan tanya-tanya sedikit sama perwakilan Gen Z. Sambil nanya, gue sambil makeup. Hai, ini tamu kehormatan kita nih. Yeay. Gue kangen nginterview orang deh. Enak deh nginterview orang. Oke. Perkenalan dulu. Mau pakai mic bareng apa gimana, gengs? Gue sambil makeup ya. Jadi tuh kan, dia lebih berwarna mukanya dibanding gue. Sama aja deh. Bentar. Biar nggak kalah berwarna. Sabar. Kenapa? Halo, say hi dulu. Ini namanya Pendekan ya. Halo semuanya. Hello. Nyampe nggak? Oh, kena. Oke. Cek. Masuk nggak? Oke. Selamat datang Brenda. Jadi Halo, Brenda ini adalah perkenalan dulu. Halo, nama aku Brenda. Jadi aku di sini mau di-spill boleh? Spill aja. Oh, jadi aku di sini tuh sebagai LO di Oke. podcastnya. Nah, jadi ini maksud dari dunia kerja itu sudah diisi juga oleh generasi Z. Jadi Betul. jangan menganggap Gen Z itu sekarang masih di rumah. Gen Z itu udah kerja, geng. Ngerti gak sih? Kerja Udah stres. Jadi Gen Z itu udah masuk ke dunia korporat, udah masuk ke kerjaan, ada yang freelance, ada yang di dunia kreatif. Nah, jadi Brenda boleh spill lahir di tahun berapa? Aku kelahiran tahun 2003. Ih, Udah banget kan? ada di angka 2000 tuh kayak demi apa gak sih? Gue ada di sebelah anak yang lahir di tahun Panji Millennium, tau gak? Panji apa tuh? Itu ada film gitu di zaman dulu, kayak dia tuh ceritanya superhero Indonesia, terus dia hidupnya dari tahun 2000-an gitu. Ya ampun. Jadi di era gue nonton itu kayak seneng gitu. Nah, berarti sekarang umurnya 20. 20. Ya. Oke. Terus tadi sempet denger nggak si Gen Z ini tuh katanya punya kecenderungan ketahanan yang lebih lemah di tempat bekerja. Emang iya? Atau di antara teman-teman Gen Z pernah mendiskusikan nggak kayak apa sih yang dicari dalam dunia pekerjaan tuh, lebih ke apakah uangnya atau kebahagiaannya? Apa sih yang dicari nih sama? Nomor 1 uang sih. Enggak juga. Pengalaman juga. Oke. Kan ketemu banyak orang, relasi juga. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan pernyataan yang kan ini masuk ke dalam beberapa artikel dan jurnal dan juga penelitian loh teman-teman, katanya Gen Z cenderung lebih mudah stres. Coba apa pendapatnya terhadap itu? Kayak enggak deh kayaknya, aku gini gitu. Coba kira-kira. Stres mah iya sih. Oh gitu pasti ya? stres ada, cuman ya gimana ya, stres dalam dunia pekerjaan juga pastinya kan, mikir kerjaan, terus apalagi Anaknya kerja banget nih kayaknya kerja nih. banget nih, cuan mulu. Nah, mulai Enggak. kerja dari umur Aku dari umur 19 deh. 19 lah ya. 19 Udah. sih pas Iya kan? ya 19 setelah pandemi. Setelah pandemi persis ya. Oh, oke. Nah, terus berhubungan dengan sosial media nih. Biasanya kamu pakai sosial media tuh untuk apa? Untuk cari inspirasi, untuk ngepoin orang, atau ada nggak dampak buruk yang dirasakan dari sosial media? Kayak pernah nggak sih kayak merasa hidup gue kok kayaknya tidak lebih menarik daripada hidup siapa, kayak gitu? Pernah sih. Ceritain dong dikit. Itu kapan terjadinya? kayak insecure gitu gak sih? Oke. Jatuhnya Oh, sama insecure. orang gitu, kayak kok dia enak ya gitu. Oh gitu. hidupnya. Kok Oh aku gitu. nggak bisa? Oh gitu. Pernah pasti pernah sih.
Geser kemana? Mana Ini sih? ada masukan nih. Geser ke Ah. tengah. Oh iya 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 iya. Sudah, Oke. Nah, terus berarti tapi selama menggunakan sosial media itu pernah nggak yang namanya sampai kayak memutuskan untuk udahlah detox dulu dari sosmed gitu, pernah nggak? Belum pernah sih. Oh iya? Belum pernah. Oh iya, berarti gue Belum lebih pernah sama stres sekali. gitu. Iya. Gue pernah detox sosial media, jadi kayak decide untuk nggak buka Instagram dan segala macam seminggu. Amazing Itu gak? amazing sih. Itu susah banget deh, kayak beberapa jam nggak buka itu kayak udah nggak bisa. Iya kan, nah berarti susah kan. Susah banget. At least untuk geng dari Gen Z, sosial media tuh adalah apa ya? Mungkin nggak salah juga sih dianggap sebagai kehidupan Bener. gitu. Nah, terus mewakili dari teman-teman Gen Z gitu. Nah, kita lihat nih ya, kan ada beberapa hal nih katanya Gen Z itu pengetahuannya luas karena akses informasinya juga gampang. Emang kalau buka internet tuh cari informasi? Iya. Cari, kalau emang harus dicari ya pasti cari. Cuman kalau enggak ya udah. Nah, paling sering buka internet tuh buat cari apa? Buat cari apa? Buat check out ya? Buat check out sih. Check Enggak out barang-barang juga. ya? Enggak ya? Enggak sih, paling kayak kalau sekarang buka-buka TikTok sih. Lebih ke Oke. video-video lucunya atau yang Joget-joget? nongol-nongol. Iya, bisa. Buat bikin TikTok sih justru itu Oh, bikin ini loh. apa tuh? Apa ya? Bikin kayak ngerasa lebih enak aja. Oke. Nah, ini Lucunya ini bikin ada TikTok. ada kesenjangan kepuasan dan kebahagiaan yang berbeda. Iya. Iya nggak? Iya benar-benar. Gue belum menemukan kebahagiaan di saat gue sampai nggak tahu gimana cara nge-upload video di TikTok. Emang iya? Demi apapun, lo coba aja TikTok gue gak aktif, kayak gue nggak bangga karena gue merasa ini adalah platform yang orang banyak banget ngelihat di situ kan, jadi bener-bener. harus diutilize. Dan kalau boleh jujur, gue kalah banget pengetahuannya soal TikTok, terutama sama teman-teman Gen Z dan juga sama Brenda. Nah, terbuka terhadap perkembangan yang ada. Kalau sama isu-isu tuh kalian tuh ini nggak sih? Ada nggak update nggak? Kira-kira isu apa nih? Ini kan mau pemilihan pemilu nih, mau pilih presiden. Emang isu apa sih yang pengen kalian tuh? Kan kalian akan memilih nih nanti. Iya, benar. Kira-kira apa namanya? Isu apa yang kalian rasa kalian garis bawahi banget, misalkan kayak iya tentang polusi udara di Jakarta atau apa gitu. Apa sih di antara Gen Z tuh yang paling apa kesetaraan gender atau apa gitu-gitu? Apa ya? Isu update gitu berarti kan? Iya, yang aku tahu, iya, yang iya, aku yang lo tahu, tahu aja, yang ha. lagi aku tahu. Emang iya? Apa sih? Internet lemot. Internet tuh mana ada Coba beritanya. tanya Sekarang ini. banyaknya pemilu nggak sih? Iya, pemilu. Kayak si orang ini masuk ke itu nggak sih? Iya. Yang aku lihatnya dari TikTok justru. Nggak apa-apa Yang aku kayak lihat dari TikTok tuh kayak kayak si siapa? si inilah mau masuk ke si partai ini gitu-gitu Heeh. nggak sih? Aku lebih Oke. update itu. Tapi berarti lo nggak mikirin dia punya program apa? Nah itu kayak enggak deh, kayak Gezi nggak mikirin gituan deh. Gak bisa, jangan digeneralisir ya. Ini kan gue nggak bisa ngebagi, mungkin kalau Brenda interest tiap orang kan beda-beda. Tapi mungkin sama algoritma juga kali ya. Kalau di TikTok kan misalkan lo udah buka apa ya, Bener-bener. lo akan cuma Yang ngeliat itu nongol terus ya, kan. nongol sesuai apa yang kita lihat. Memiliki motivasi yang tinggi, bener gak nih? Dia malu Motivasi sendiri. apa dulu? Motivasi untuk ya apa motivasi yang lo punya? Ada dong, pengen jadi orang sukses. Amin, Udah gitu aja sih. amin. Nah, sekalian gue tanya ya, karena di generasi gue tuh kayak mimpinya tuh aneh-aneh gitu lah, kayak gue mau jadi apa namanya pemilik gedung di mana mas, kayak gitu, ngerti gak sih? Iya, ngerti. Bayanginnya capek kan? Iya, iya. Nah, gue pengen tahu sebenarnya mimpi-mimpi seru Gen Z tuh apa sih gitu? Kayak di antara pertemanan kalian ada gak sih pembahasan yang kayak gue bakal jadi number one affiliator? Ada kayak dia iya pernah ada kayak gitu. Terus ada yang pengen kayak jadi pembisnis nomor 1 lah. Oke, terus apa lagi? Apa lagi ya? Soalnya kemarin gue nanya kan, bener-bener gue tanya waktu itu termasuk Gen Z juga, gue nanya lo mau apa kelanjutannya ini dalam jangka panjang? Dia bilang dia mau menjadi orang
affiliate nomor 1 karena katanya Tasya Farasya link affiliate-nya bisa dapat 600 juta per bulan. Gue bilang itu mungkin itu ya, memang terjadi emang ya? bisa aja kan. Gila sih. Sekarang kan lebih gampang untuk viralnya nggak sih, mau bikin apapun itu. Oke. gampang Oh, salah satu kata yang harus di-highlight adalah generasi yang sangat rentan dengan kata, bukan rentan ya, sangat sering mendengar kata viral. Itu juga Gen Z. Nah, benar nggak juga mampu melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu atau multitasking? Kayak Apa tuh? kayak kerja, buka sosmed, gosip, baca, balas WhatsApp atau apa gitu. Kerja buka sosmed. Emang kayak gitu bisa, setiap hari ya? emang kerjanya kerja buka sosmed, udah gitu. Alhamdulillah dia kerjanya emang harus membuka sosial media. Iya, gitu. harus standby terus kan. Iya sih, bener sih. Media. Nah, terus berarti pesan untuk Gen Z, atau misalkan lo pernah dengar sesuatu tentang Gen Z kan, kayak ini soalnya isunya kemana-mana ya, apa jangan-jangan ini isu cuman di antara generasi milenial atau generasi yang lebih tua di atasnya, tentang coba lo benerin dulu, ibaratnya lo kasih tahu perspektif yang benar tentang Gen Z itu apa. Kayak jangan anggap, contoh nih misalnya, hai teman-teman, jangan anggap Gen Z itu lebih lemah di dunia kerja karena kita tuh adalah orang-orang yang fun gitu, segala macam gitu. Coba kasih pesan ke teman-teman yang mungkin jadi kasih teman-teman yang mungkin kalau misalkan ada teman-teman Gen Z yang nonton di sini terus baru mau nge-apply kerja atau apa gitu, kasih tahu dong, kasih input ke mereka kayak harus gimana sih, apa aja sih, terus ada kayak pendapat-pendapat seperti apa aja yang baiknya tuh nggak usah terlalu dihiraukan. Kayak contohnya kan ini contoh judul besarnya adalah Gen Z gak mudah stres, Gen Z lebih lemah ketahanan stresnya di dunia kerja. Nah, coba kasih pesan atau masukan ke teman-teman Gen Z. Oh gitu. Nah, itu Bener, penting. penting sih, itu penting juga. Oke, Terus nomor yang penting 1, jangan terlalu di zona nyaman terus lah. Berani coba hal baru gitu. Itu kayaknya Gen Z banget ya itu. Gen Z banget sih, banyak kan main malu-malu gitu. Kan aku juga mungkin kayak gitu. Malu-malu apa Malu-malu. explore? Oh gitu. Malu-malu. Malu-malu iya. Masih kayak takut mau coba ini tuh nggak mau karena takut. Tapi kayak harus coba ngelawan itu sih. Oke, berarti pesannya adalah jangan stay di zona nyaman aja, explore. Terus sebagai Gen Z, merasa nggak ada kesenjangan antara kayak misalkan dia milenial, dia gen apa gitu, ada yang jadi membedakan nggak di lapangan kerja? Dengan bedanya generasi itu jadi penyulit, susah komunikasi atau apa, atau kayak ada sih. Bentuknya tuh kayak gimana? Kalau kerjaan aku yang sekarang sih mungkin lebih ke apa ya? Mereka sih nggak nganggap, tapi mungkin menurut aku pendidikannya nggak sih? Apa tuh? Pendidikan kayak mekanika, karena aku kan bukan lulusan yang ini ya sarjana gitu, aku kan cuma lulusan SMK. Mungkin perbedaannya di situ aja, mungkin orang mandangnya oh dia lulusan SMK mungkin belum bisa ini. Itu gue nggak setuju. Dia nggak Nah ini adalah negatif thinkingnya dia. Kok dia negatif thinking sendiri? Tapi kan itu beneran ada, maksudnya kejadian banyak nggak sih? Nah, iya sih. Dari teman-teman aku dan enggak pasti ada. Nah, tapi jangan dimasukin ke otak yang tadi karena nggak boleh kayak gitu. Jadi ini adalah overthinkingnya dia sendiri gitu. Nah, ini adalah bentuk dari menginternalisasi hal yang padahal tidak disebut sama orang lain. Itu nggak ada yang ngomong kan, pasti kan? Lo berpikir sendiri kan? Tapi kan kita kan bisa bukan ngelihat ya, maksudnya merasakan. Iya, nggak merasakan juga. Dari yang banyak temen aku yang emang lulusannya sama kayak aku pasti ngerasain kayak gitu nggak sih? Jangan, tidak boleh. Dan siapa yang bisa berani-berani kayak gitu, bukan soal perkara Gen Z atau lulusannya dari mana atau gimana, itu harus tidak terjadi. Tapi mungkin input buat Gen Z jangan terlalu dipikirin, karena jangan-jangan ini raut wajah yang kalian overthink, atau sikap orang yang mungkin generasi yang di atas tuh emang dingin lah, nggak seluas kalian, nggak se-fun kalian. Jadi mungkin cara komunikasi yang kayak
contoh sedikit harus ngirim email gitu misalkan, selamat siang berikut saya lampirkan apa gitu kan. Pengen banget gak sih sebagai Gen Z kayak ngirim, ini udah gua taruh ya filenya di sini, dicek ya, thanks gitu kan. Itu mungkin lebih happy buat Gen Z, tapi gue pun merasakan kayak gila ini sebuah apa namanya hal-hal formil ini tuh capek ya gitu. Mungkin jatuh lipstiknya. Jadi mungkin di sini yang bisa gue ambil Gen Z itu cenderung dengan hidup yang lebih fun sebenarnya, approach-nya itu jauh lebih fresh, lebih happy, dan semoga karena kalian penerus bangsa Indonesia di tahun 2030 sampai 2045, kita berharap Gen Z dan pun generasi yang di atasnya selalu maju dan berkembang. Thank you Brenda sudah mewakili Gen Z di sini, sudah curhat-curhat kecil. Kayaknya next time harus di menit ke 30 biar kita ngobrolnya lebih lama gitu. Jadi jangan lupa, thank you banget udah ngedengerin 100% Sehat. Ternyata seru ya untuk ngobrol berdua. Harus nextnya harus iya kan? berdua. Iya ya, harus berdua nih, kita harus nyulik orang lagi ke sini. Mungkin Brenda lagi. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Coba Brenda, sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay!